Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah bangsa itu lahir? Apakah muncul begitu aja dengan damai, atau harus ditempa dulu dalam api perjuangan? Nah, kali ini kita akan selami kisah sebuah negara yang kelahirannya itu penuh dengan konflik, Argentina. Ini adalah cerita tentang perpecahan, pemberontakan, dan perjuangan tanpa henti untuk menjadi satu. Nah, buat Argentina, jawabannya itu sama sekali bukan cuma soal menarik garis di atas peta. Kelahirannya itu bukan satu momen tunggal loh, tapi sebuah proses yang panjang, penuh gejolak, dan berlangsung berabad-abad. Ya, ini adalah sebuah pertarungan sengit yang pada akhirnya membentuk identitas mereka yang unik. Oke, untuk benar-benar paham soal Argentina, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa sebelum nama Argentina itu sendiri ada. Jadi jauh sebelum orang-orang Eropa datang, daratan ini tuh sama sekali bukan kanvas kosong. Selama ribuan tahun, wilayah ini udah jadi rumah bagi banyak banget peradaban yang beragam dan maju. Dan masing-masing meninggalkan jejaknya sendiri. Sejak awal, daratan ini emang udah penuh kontras. Coba bayangin ya, di bagian utara yang lebih hangat ada suku-suku kayak Diaguita dan Quechua. Mereka ini membangun komunitas pertanian yang makmur, hidup menetap. Beda banget sama di selatan, di Patagonia yang alamnya keras dan berangin. Di sana ada para pemburu nomaden seperti Mapuche dan Tehuelche. Mereka ini menjalani hidup yang total berbeda, benar-benar ahli bertahan hidup yang menyatu dengan alam liar. Memang sih, mereka mungkin nggak membangun kerajaan raksasa kayak Inca atau Aztec. Tapi jangan salah sangka ya, mereka ini sama sekali bukan masyarakat yang sederhana. Justru, mereka punya pengetahuan yang mendalam banget tentang alam dan struktur sosial yang kuat dan rumit. Inilah yang bikin mereka bisa bertahan dan berkembang di tanah ini selama berabad-abad. Oke, sekarang kita lompat ke era kedatangan bangsa Eropa. Jadi, waktu Spanyol tiba, cerita kolonisasi di wilayah ini ternyata beda banget dibanding tempat lain di benua Amerika. Kenapa begitu? Jawabannya cukup simpel, nggak ada emas. Dan fakta sederhana itu mengubah segalanya. Soalnya kan mesin penggerak Imperium Spanyol itu ya emas dan perak. Karena di sini nggak ada, wilayah ini jadi kayak ya prioritas kedua gitu buat mereka. Statusnya yang agak terabaikan ini bikin proses kolonisasinya jadi lambat dan tersendat-sendat, yang akhirnya melahirkan masyarakat yang karakternya beda banget dari Peru atau Meksiko. Usaha Spanyol buat menancapkan kuku di sini tuh sama sekali nggak gampang. Coba lihat, dari pendaratan pertama mereka di tahun 1516 butuh waktu hampir 70 tahun. Dan itu pun diwarnai banyak kegagalan dan perlawanan sengit dari penduduk lokal sebelum akhirnya Buenos Aires bisa berdiri permanen di tahun 1580. Jadi ini bukan penaklukan kilat ya, tapi proses tarik ulur yang panjang dan melelahkan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah masyarakat kolonial. Tapi masyarakat ini dibangun di atas fondasi yang rapuh banget, yang terpecah oleh hierarki sosial yang super kaku. Dan inilah yang pada akhirnya menabur benih-benih revolusi. Jadi struktur sosialnya itu kayak piramida yang kaku. Di paling puncak ada para peninsulares. Ini adalah para pejabat yang lahir dan besar di Spanyol. Tepat di bawah mereka ada Kriolos. Dan di bagian dasar piramida yang paling lebar ada masyarakat adat dan juga orang-orang Afrika yang diperbudak. Struktur yang nggak bisa diganggu-gugat ini ya pada dasarnya adalah sebuah tong mesiu yang siap meledak. Nah, sekarang coba kita fokus ke kelompok yang satu ini. Criollo. Mereka ini keturunan murni Spanyol, punya tanah, punya kekayaan. Tapi coba bayangin deh, keluarga kamu udah membangun negeri ini selama beberapa generasi. Tapi jabatan paling tinggi selalu dikasih ke orang yang baru aja datang dari Spanyol. Mereka ini seperti warga kelas 2 di tanah kelahiran mereka sendiri. Dan inilah sumber kekesalan yang terus menumpuk. Kaum Criollo ini kan kaya, terdidik, tapi mereka kayak terperangkap. Perdagangan mereka dibatasi, cuma boleh dagang sama Spanyol dengan harga yang nggak adil, yang jelas-jelas mencekik ekonomi lokal. Terus, jabatan politik paling tinggi. Wah, jangan harap. Rasa frustrasi inilah yang jadi kayak bara dalam sekam, pelan-pelan makin panas. Nah, ketidakpuasan lokal ini nggak terjadi di ruang hampa ya. Di seluruh dunia waktu itu, angin perubahan lagi bertiup kencang banget. Ide-ide revolusioner mulai menyebar sampai ke pesisir Amerika Selatan. Dan ini menciptakan sebuah peluang emas untuk bertindak. Ini bener-bener jadi kombinasi yang pas banget, kayak badai yang sempurna. Ide-ide soal kebebasan, kesetaraan, dan pemerintahan mandiri dari revolusi Amerika dan Perancis itu menyebar kayak api di kalangan para intelektual Criollo. Dan di saat yang bersamaan, penindas mereka, yaitu Imperium Spanyol, justru lagi lemah-lemahnya, lagi bertekuk lutut karena diserbu sama pasukannya Napoleon. Pintu kesempatan pun tiba-tiba terbuka lebar.
Dan dari situ, efek dominonya pun mulai berjalan. Pertama, ada percikan ide-ide baru. Terus, Spanyol lagi lemah karena nggak punya pemimpin yang jelas. Ini langsung memicu Revolusi Mei tahun 1810, di mana para pemimpin Kriolo di Buenos Aires nggak menyanyiakan kesempatan dan langsung ambil alih pemerintahan. Puncaknya, 6 tahun kemudian mereka akhirnya mengambil langkah final, deklarasi kemerdekaan dan putus hubungan total dari Spanyol. Nah, ingat tahun ini baik-baik ya, 1816. Inilah momen bersejarah ketika entitas yang kita kenal sebagai Argentina secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka, terpisah dari Spanyol untuk selama-lamanya. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Menggulingkan penjajah itu satu hal, tapi membangun sebuah negara baru itu, wah, urusan lain lagi. Jadi kemerdekaan ini bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari sebuah perjuangan baru yang lebih rumit dan menyakitkan. Perang internal untuk menentukan mau jadi negara seperti apa Argentina ini. Ini dilema klasik yang dihadapi hampir semua revolusi kan? Jadi setelah musuh bersama berhasil diusir, para sekutu yang tadinya kompak mulai saling berhadapan dan bertanya hal-hal yang jauh lebih sulit. Oke, sekarang kita mau jadi apa? Negara kesatuan yang terpusat atau federasi yang longgar? Siapa yang pegang kendali? Dan gak butuh waktu lama, langsung terbentuk garis-garis pertempuran yang baru. Di satu sisi, ada Buenos Aires yang pengen pemerintahan terpusat yang kuat. Di sisi lain, ada provinsi-provinsi di daerah yang mati-matian mempertahankan otonomi mereka. Ini jadi pertarungan antara kota melawan desa, kaum elit melawan rakyat biasa, dan antara cita-cita republik yang modern melawan warisan kolonial yang udah mendarah daging. Intinya begini, Argentina itu tidak lahir dari perdamaian atau kemakmuran. Ia ditempa dalam api perpecahan, ketidakpuasan, dan perjuangan. Sejak awal, DNA negara ini sudah ditandai oleh konflik, sebuah pergulatan internal untuk mencari jati diri yang gaungnya akan terus terasa sepanjang sejarah mereka. Perjuangan di awal kelahirannya inilah yang akan terus membentuk takdir Argentina di masa depan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Gimana caranya sebuah bangsa yang lahir dari konflik bisa menemukan jalan menuju persatuan? Sebuah pertanyaan yang bisa dibilang masih terus bergema dalam kisah Argentina hingga hari ini.